Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan kepada Pak Yanyan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, di mana pada saat ini kami akan presentasikan tugas besar kami. Nah, untuk tugas besar ini dikerjakan secara berkelompok, di mana kelompok kami terdiri atas 3 anggota, di mana saya sendiri, Widya Anggreni Sanggalangi dengan NIM 23111106061, dan juga Saya sendiri Rafa Ustamulyawan dengan NIM 2311106069. Saya sendiri dengan Roland Pratama Raja Guguk dengan NIM 2311106040. baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan penugasan ini berkaitan dengan diagram BPMN yang disusun untuk menggambarkan alur dari proses produksi di pabrik kelapa sawit, proses bisnis produksi crude palm oil atau CPO di pabrik kelapa sawit. Dimulai dari nantinya penerimaan tandan buah segar atau TBS, kemudian hingga penyimpanan dan pengiriman produk. Lalu model ini juga akan menunjukkan pembagian peran antara aktor-aktor yang berperan di dalamnya selama proses produksi, titik pengambilan keputusannya, serta mekanisme pengendalian mutu sesuai dengan standar dari perusahaan tersebut. Baik, izinkan kami untuk menampilkan untuk diagram BPMN-nya sendiri seperti ini, di mana di ini ada strukturnya mulai dari supplier sendiri, supplier TBS-nya atau tandan buah segar tersebut, kemudian dilanjutkan dengan operator stasiun timbang dan juga sortasi yang paling awal, kemudian operator stasiun produksi, mesin atau sistem produksi, kemudian di sini ada beberapa mesin tentunya, ada mesin thresher, kemudian mesin screw press, terus mesin klarifikasi, terus QC, lalu terakhir operator logistik untuk mengatur pengiriman daripada hasil CPO tersebut. Kemudian untuk alur dari produksi CPO sendiri itu yang pertama penerimaan dan sortasi TBS, di mana proses mulai dengan start event, yaitu TBS dikirim oleh pemasok ke pabrik, selanjutnya truk pembawa TBS masuk ke stasiun timbang dan dilakukan penimbangan oleh operator. Selanjutnya truk membawa TBS setelah itu operator melakukan sortasi visual TBS untuk menilai tingkat kematangan dari buah tersebut, kemudian keberadaan kontaminan serta panjang tangkai sesuai standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. Data pemasok, tonase, dan mutu TBS, kemudian data pemasoknya itu, kemudian tonase dan mutu TBS kemudian dicatat sebagai bagian dari kontrol bahan baku. Pada tahap ini terdapat gateway kesesuaian. Yang pertama, yang menjelaskan terkait apakah TBS memenuhi standar-standar tadi. Jika iya, maka bisa lanjut ke bongkar TBS atau ke stasiun produksi. Tapi jika tidak, maka kesalahan tersebut akan dicatat sebagai masalah mutu untuk TBS untuk nantinya dikembalikan ke supplier. Kemudian ke proses sterilisasi. Jadi di sini TBS yang telah lolos disertasi dimasukkan ke dalam lori dan diproses ke stasiun sterilisasi. Proses sterilisasi dilakukan dengan metode pengukusan untuk mempermudah proses perontokan buah pada tahap berikutnya. Operator bertanggung jawab menjaga parameter sterilisasi yaitu suhu, tekanan, dan waktu kukus agar sesuai dengan standar operasi. Sterilisasi diselesaikan sesuai dengan cycle time yang ditetapkan. Tahapan ini penting karena ketidaksesuaian parameter dapat berdampak pada kualitas hasil perontokan dan mutu CPO yang dihasilkan. Kemudian masuk ke perontokan buah atau tracing. Setelah proses sterilisasi selesai, lori steril dikeluarkan dan dimasukkan ke mesin tracer. Pada tahap ini, buah sawit dipisahkan dari tandanya melalui putaran drum. Mesin tracer kemudian memisahkan perondolan dari enterprise bunch atau USB. Hasil perontokan ini menjadi input utama untuk proses pemasakan dan pengepresan. Jadi buah yang sebelumnya sudah dirontokkan dari batangnya akan dimasukkan ke proses press dan untuk dimasak gitu. Lalu brondol yang telah terpisah dimasukkan ke dalam disk tadi untuk dilakukan pemasakan pengadukan. Proses ini bertujuan untuk memecah struktur sel. Kemudian minyak diperas dari pulpnya, kemudian crude oil dipompa ke fan trap tank. Lalu nanti sebelum kita melakukan pengiriman, kita akan melakukan pengujian terhadap CPO yang sudah dihasilkan, yaitu pengujian FFA, kadar air, kotoran, dan warna. Nanti di sini terdapat gateway. Di sini akan kita melihat apakah memenuhi mutu, apakah si CPO yang sudah kita buat tadi sudah memenuhi mutu. Jika iya, maka identifikasi kita, jika iya maka kan bisa dilanjutkan ke penyimpanan lalu siap untuk dikirim. Namun jika tidak, CPO yang tadi sudah dibuat itu akan dilakukan identifikasi penyebab awal atau tidak sesuainya apa, lalu akan dilakukan evaluasi untuk ke depannya. Nah, selanjutnya dalam tahap ini kita akan melihat kira-kira evaluasi apa yang akan diberikan kepada CPO tersebut supaya lebih optimal lagi. Akan dibahas lebih lanjut oleh Rafa untuk evaluasi dan improve daripada sistem dalam proses pembuatan CPO di pabrik kelapa sawit. Baik, mungkin saya lanjutkan. Untuk yang berikutnya adalah pembahasan terkait jika terdapat kesesuaian dalam pembuatan CPO. Bisa minta tolong Widya dibukakan dari PDF-nya saja. Baik,
Dari hasil diskusi nomor 2, yaitu apabila terdapat ketidaksesuaian pembuatan CPO dalam bentuk seperti kadar air CPO terlalu tinggi, warna CPO terlalu gelap. Kami disuruh menggambarkan proses bisnis untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut diawali dengan identifikasi penyebab masalah. Jadi di sini saya membuat yang pertama, pool pertama adalah untuk pengidentifikasian masalah, lalu berikutnya adalah tindakan korektif, berikutnya ada segregasi CPO, lalu ada pemberitahuan ke QC atau supervisor produksi, dan yang terakhir tindakan pencegahan. Untuk yang pertama kita akan berfokus pada pool lane yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Semuanya akan bermula dengan pengidentifikasian masalah, dan dari situ kita akan menemukan bahwa permasalahan apa yang ada. Di dalam contohnya di sini kita ada sekitar 4 permasalahan yang bisa kita identifikasi. Yang pertama itu apakah suhu tank clarifier sudah sesuai? Yang kedua, apakah waktu retensi sudah sesuai? Yang ketiga, apakah air sudah stabil? Dan yang terakhir, kondisi pump sludge dan oil sudah sesuai dengan keinginan atau tidak. Dari semua permasalahan itu, bila mereka tidak memiliki permasalahan, maka mereka akan end proses seperti itu. Dan bila mereka ada kesalahan di hal tersebut, kita akan lanjut ke pool berikutnya, yaitu tindakan korektif, di mana kita akan mengidentifikasi lagi terkait tindakan korektif apa yang harus kita lakukan sesuai dengan permasalahan yang sudah kita identifikasi. Dari permasalahan yang sudah kita identifikasi terdapat 4 tindakan korektif yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu jika kadar air CPO terlalu tinggi, maka kita harus tingkatkan suhu clarifier, perpanjang retention time, lalu pastikan suhu vakum dryer sesuai, lalu kurangi feed rate. Dan yang kedua, bila kadar kotoran terlalu tinggi, maka kita harus periksa sand trap tank, lalu buang sludge bottom lebih sering, periksa stirrer dan pipeline, lalu juga kita harus menstabilkan suhu. Lalu yang ketiga, bila warna CPO terlalu gelap, kita harus menurunkan suhu heater, periksa fouling pada heat exchanger, lalu kita harus cek kualitas TBS. Yang terakhir, bila FFA meningkat, periksa waktu tunggu TBS, pastikan sterilisasi sesuai, kurangi waktu tinggal dalam handling tank, lalu kita harus cek kebocoran air. Jika tindakan korektif sudah kita lakukan sesuai dengan masalah yang teridentifikasi, kita harus memilih lagi apakah CPO yang sudah ditindaki berkualitas baik atau berkualitas buruk. Jika CPO yang sudah ditindaki berkualitas baik, maka kita akan end proses, dan bila belum, kita akan lanjut ke pool berikutnya, yaitu segregasi CPO. Segregasi CPO yang tidak sesuai kita bagi lagi menjadi 2, yaitu yang mungkin untuk diproses ulang dan yang tidak mungkin untuk proses ulang. Pertama kita akan bahas untuk yang mungkin diproses ulang, yaitu selanjutnya CPO tersebut pindahkan CPO yang buruk ke holding tank untuk reprocessing. Untuk reprocessingnya sendiri itu ada recycling, reklarifikasi, dan repolishing. Dan kalau misalnya setelah dari polishing itu kita akan kembalikan lagi ke paling atas, yaitu identifikasi masalah. Apakah hasil CPO itu yang sudah di-reprocessing ada masalah lagi atau tidak, dan bila tidak ada masalah maka end proses, dan bila ada masalah kita lanjutkan proses yang seperti tadi. Lalu berikutnya untuk CPO yang tidak mungkin untuk proses ulang, kita laporkan ke QC pada pool di bawahnya. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah lapor ke QC dan supervisor produksi, lalu mereka akan mengambil sampel ulang, menganalisis parameter FFA, moisture, drill, DOBI. Lalu selanjutnya dari data yang sudah diambil oleh QC dan supervisor, kita bakal mengetahui apakah hal tersebut bisa dipulihkan atau tidak, seperti itu. Dan bila bisa dipulihkan, nanti kita akan angkat lagi ke pool kedua, yaitu tindakan korektif. Bila bisa dipulihkan, maka kita akan identifikasi lagi tindakan korektif apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Dan bila tindakannya tidak bisa dipulihkan, maka kita bisa mengelompokkan CPO tersebut untuk diturunkan grade-nya. Dan untuk diturunkan grade-nya kita akan lanjut ke tindakan pencegahan. Untuk pencegahannya sendiri itu nanti di kita akan ada kalibrasi untuk pencegahan, kalibrasi sensor suhu dan level tank, maintenance rutin pompa sludge oil, dan juga pembersihan clarifier. Dan untuk hal tersebut itu merupakan hal terakhir dari proses bisnis kita untuk mencegah terjadinya permasalahan di kemudian hari. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3 akan dibahas oleh Roland. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan terkait dengan soal nomor 3, di mana di sini kita juga mengidentifikasi 18 komponen pada model proses produksi CPO ini. Yang pertama itu kita mengawali dengan customer, yang di mana kita memfokuskan CPO ini mulai kepada industri makanan, kosmetik, dan juga energi. Yang kedua ada supplier, di mana kita membutuhkan pemasok TBS dari perkebunan kelapa sawit untuk mensuplai kegiatan produksi CPO. Yang ketiga ada input atau jumlah tanda buah segar, seberapa banyak yang kita perlukan dalam produksi CPO. Yang keempat ada output berupa crude palm oil atau CPO yang nantinya akan didistribusikan kepada consumer atau customer. Yang kelima ada proses owner, di mana pada proses owner ini merupakan ditanggung jawabi oleh kepala pabrik. Yang keenam ada proses executor, di mana segala proses yaitu ditanggung jawabi atau dilakukan oleh operator stasiun produksi. Yang ketujuh ada proses control yang dilakukan oleh supervisor produksi. Dan yang ke-8 ada quality control atau QC, di mana segala pengujian seperti FFA, moisture, dan dirt itu dilakukan. Yang ke-9 ada resource, di mana pada bagian ini yang bertanggung jawab adalah pada mesin sterilizer, tracer, digester, press, dan clarifier. Yang ke-10 ada information flow, di mana kita memfokuskan pada data tonase, mutu TBS, parameter produksi, dan juga hasil QC. Yang ke-11 ada material flow, di mana aliran TBS selanjutnya dilanjutkan ke brondolan, yang kemudian diolah menjadi crude palm oil yang nantinya disalurkan kepada customer. Selanjutnya boleh Widya ke bawah.
Selanjutnya yang ke-12 ada SOP atau standar operasional produksi, yang dimana pedoman kerja tiap stasiun produksi yang menjaga tetap rapid atau supaya tetap konsisten CPO yang dihasilkan. Yang ke-13 ada parameter proses, di mana kita memfokuskan pada pengecekan suhu, tekanan, waktu kukus, kadar air, dan juga warna CPO yang dihasilkan. Ke-14 ada risk atau risiko, di mana mengukur kecelakaan kerja dan juga produk yang tidak sesuai dengan mutu atau SOP. Yang ke-15 ada control point, di mana ini difokuskan kepada stasiun sterilisasi, klarifikasi, dan juga QC. Yang ke-16 ada corrective action, di mana ini difokuskan kepada perbaikan suhu, waktu retensi, dan juga reprocessing. Yang ke-17 ada preventive action, di sini untuk mencegah daripada ketidaksesuaian mutu, yang dimana di sini bisa dilakukan dengan kalibrasi alat, maintenance, dan juga pelatihan operator. Yang ke-18 atau yang terakhir adalah performance indicator, yang dimana indikator dilakukan dengan pengukuran FFA, OER, oil loss, moisture, dan dirt content. Mungkin demikian presentasi dari studi kasus produksi CPO ini dari kelompok kita. Demikian yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kita ucapkan terima kasih.